Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 10. Bang, tolong jawab, punya saya selalu bentol gitu padahal penanganan cepat. Apakah faktor adonan? Saya ngaduk pakai bor padahal sebelumnya tidak. Oke, nah di sini kulit martabaknya ini bentol ya. Nah, bentol itu maksudnya seperti ini. Nah, ini yang disebut kulit martabak bentol. Jadi nggak mulus ya. Oke, ini sebenarnya faktornya adalah dari adanya margarin yang mencair ya. Lihat aja bagian kulitnya. Di sini ada warnanya lebih kuning ya. Jadi ketika teman-teman ini pakai margarin yang banyak, ketika dia meresap ke dalam kulit, dan ini kan posisinya adanya hanya di bagian bawah ya. Jadi margarin ini ketahan, ditambah lagi ada suhu panas. Nah, dia jadinya adalah seperti ini bentol. Tapi kalau misalkan kalian pakai margarinnya ini sedikit, otomatis nggak sampai ke bawah kulit. Nah, nanti kulitnya ini nggak bakal seperti ini. Jadi faktornya adalah karena kalian kebanyakan untuk memberikan olesan margarin ya. Jadi bisa dikurangi untuk olesannya ya. Oke, selanjutnya, beli loyang dapat resepnya nggak mas? Nah, untuk resep kalian bisa ikuti dari yang sudah video-video gue buat ya. Di situ banyak resepnya. Kalian bisa ikuti bagaimana cara membuatnya dan juga takarannya berapa aja. Nah, paling kalau misalkan beli loyang, nanti bakal dapat untuk takaran loyangnya. Karena takaran loyang itu sangat menentukan ya. Jadi nggak bisa asal kasih takaran. Apalagi buat yang baru belajar ya. Kecuali kalau udah biasa berdagang, biasanya nggak perlu pakai takaran. Pakai ujung dari diameter dalam bawah loyang ditambah sedikit itu udah pas. Nah, kalau kalian beli loyangnya nanti dapat takaran untuk loyang semi premium. Kalau misalkan beli loyang yang premium, takarannya nanti beda. Ini bisa pakai untuk takaran semi premium maupun yang loyang biasa. Jadi kalian tinggal nyesuaiin. Kalau beli loyang ukuran 18/20, kalian bisa pakai 290 sampai 300 ml. Dan untuk loyang sampai 28 ini nanti kalian bisa dapat bonusnya. Jadi nanti gue langsung kasih satu file, supaya nanti hasil adonan itu tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal ya. Kalau ketebal nanti bisa gosong. Oke, kemudian selanjutnya adalah, mas mau tanya kalau yang baru udah terlanjur dipakai dan lengket, apa penanganannya sama seperti tadi? Maksudnya adalah di sini gue kasih tutorial cara membersihkan loyang baru. Ini khusus loyang yang belum diamplas. Sebagian loyang itu sudah banyak yang diamplas. Nah, ini loyang yang sudah diamplas. Di sini dihalus, nah ini yang belum. Kalau yang belum, dia ketika kalian beli loyang belum diamplas, kalian amplas dulu. Tapi kalau sudah diamplas, ini nggak perlu diamplas lagi. Terus permasalahannya adalah dia itu udah terlanjur beli, dipakai dan juga lengket. Kalau misalkan kalian lengket loyangnya, kalian tinggal olesi kuning telur rebus ini dan juga olesi pakai lap ya, sambil ditekan ke semua bagian. Tapi pakai jangan terlalu banyak. Misalkan ini pakai setengahnya untuk 2 loyang. Setengah dari kuning telur ini dipakai untuk 2 loyang. Berarti kalau misalkan satu seperti ini bisa pakai untuk 4 loyang ya. Atau 5 loyang tergantung ukuran. Setelah diolesi dan juga dilap, nanti saya jamin loyangnya udah nggak bakal lengket lagi ya. Karena itu yang perlu penanganan kalau loyang baru ya, apalagi yang sudah diamplas. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, maaf bang, kalau cara bersihkan wajan baru untuk martabak telur itu gimana? Oke. Nah, martabak telur itu seperti ini wajannya. Ini yang model list pinggir ya. Ada lagi nanti yang model standar. Dia nggak ada list pinggirnya. List pinggir ini maksudnya fungsinya ini untuk menahan minyak supaya tidak tumpah. Kalau nggak ada list pinggir nanti minyaknya ini tumpah. Tumpahnya ini nanti lewat bawah dia. Ke bawah loyang ini. Nanti dia ada bercak hitamnya di bagian loyangnya. Terus juga bisa ke area ubin ya di bawahnya. Nah, cara membersihkannya gimana bang? Cara penanganannya untuk loyang martabak telur. Nah, untuk loyang martabak telur ini nggak ada penanganan khusus, beda dengan martabak manis ya. Karena di sini dia posisinya dikasih minyak. Jadi ketika kalian datang, cukup kalian bersihkan pakai lap bersih aja. Kalian lap ke semua bagiannya. Takutnya ada sisa dari kotoran ya di loyang ini, atau sebuk dari besi-besinya. Oke, kemudian pertanyaan yang ke-14, bang, kalau tanpa mentega cair itu apa masih bagus hasilnya? Nah,
Untuk mentega cair ini sebenarnya bukan bahan wajib ya. Bahan wajib itu hanya terigu, air, pengembangnya, baking soda, terus gula dan juga vanili. Terus pakai telurnya itu yang wajibnya. Kalau tanpa mentega cair juga hasilnya masih tetap bagus. Bahkan banyak pedagang yang di gerobak itu nggak pakai mentega cair. Ada juga yang sebagian pakai. Jadi nggak pakai ini tetap bisa. Yang penting kalian kuasai tekniknya, cara pengadonannya. Itu yang lebih penting dibanding kalian memakai mentega cair. Kalau untuk mentega cair ini fungsinya itu sebenarnya untuk selain kelembutan dan juga naikin warna martabak supaya tidak terlalu pucat ya. Jadi lebih menarik untuk dilihat. Oke, kemudian pertanyaan terakhir, Bang, message yang rekomen apa ya? Jadi kalian bisa pakai yang merek Garuda ya untuk message-nya. Nah, ini Garuda. Ini untuk yang premium ya. Premium itu biasanya di kios atau di box container ya. Biasa pakai Garuda atau Holland ya. Itu udah salah satu yang bagus. Kalau mau lagi ya merek Ceres itu juga bagus. Nah, kalau misalkan di bawahnya itu misalkan harga 20-30 ribu ya, saran saya sih kalian tetap pakai ini ya, tetap pakai coklat yang ini karena rasa itu penting. Kalian tinggal kurangi takarannya. Kalau di bawah ini tuh rasanya kurang enak coklatnya, jadi nantinya orang nggak mau beli lagi. Kalian tinggal kurangi aja takarannya. Beda dengan yang martabak premium, takarannya lebih banyak. Cuman kalau coklat sama keju, saya saranin adalah kalian tetap pakai yang premium yang bagus, tapi takaran dikurangin supaya kualitasnya nggak turun ya. Masalahnya adalah coklat sama keju ini salah satu martabak atau jenis topping yang sangat banyak dibeli dan itu best seller di situ. Jadi kalau misalkan produk yang banyak dibeli tapi kalian pakai kualitas dari topping yang kurang bagus, nanti khawatirnya pembeli itu nggak datang lagi. Untuk menekan harganya kalian kurangi aja takarannya. Oke, jangan dikurangi kualitasnya. Oke teman-teman, tadi gue udah ngejelasin dan juga ngejawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, nanti buat teman-teman yang masih pengen bertanya, kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Nanti next video gue bakal buat tutorial lagi untuk sesi tanya jawab. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dari gue kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.